Brigade Al-Hassam menerbitkan sebuah video yang memuat berbagai operasi yang dilakukan para mujahidinnya melawan tentara pendudukan, mulai dari diledakannya kendaraan militer hingga tentara Israel yang terluka parah. Video berdurasi 46 detik yang diunggah Brigade Al-Hassam ini diberi judul "Kamu Akan Terbakar". Pada menit-menit pertama, mereka menunjukkan operasi yang menargetkan tank-tank IDF. Tank itu menjadi target sasaran lalu diledakkan menggunakan sejumlah senjata, salah satunya Al-Yasin 105. Mereka juga menunjukkan adegan saat mengintai sejumlah tentara Israel yang tengah berada di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, rezim Zionis ini diintai dari berbagai sudut maupun dari jarak nol. Tak sedikit dari mereka yang tewas maupun terluka. Brigade Al-Hassam juga berhasil merebut ponsel milik tentara Israel. Dalam ponsel itu terdapat video saat IDF menarik kendaraan militernya dari jalanan di Gaza. Selain itu ada pula video yang menunjukkan kondisi memprihatinkan IDF diduga terkena serangan Hamas. Pasukan perlawanan terus menargetkan dan menghadang tentara pendudukan di sekitar jalur Gaza. Langkah Hamas ini menimbulkan banyak kerugian dari segi senjata hingga tentara Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pasukan pendudukan Israel mendapat pukulan dari sejumlah front perlawanan. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka telah mengebom kompleks pemukiman Eshkol dan permukiman di sekitar Gaza. Serangan dilakukan menggunakan rudal salvo. Hal ini turut dibenarkan media Israel dan menyebut bahwa rudal tersebut diluncurkan dari wilayah Khan Yunis. Akibat serangan itu, tentara Israel dilaporkan mundur. Selain itu, unit penembak jitu di kompi tersebut berhasil membunuh seorang tentara Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di kawasan Sheikh Ajlin, barat daya kota. Tak hanya Brigade Al-Quds, serangan juga dilakukan oleh Brigade Mujahidin. Mereka menegaskan mampu menghancurkan markas Komando Pendudukan Divisi Gaza di pemukiman Raim. Brigade Perlawanan Nasional juga melakukan serangan terhadap sejumlah kendaraan militer Israel. Mereka menembakkan beberapa mortir ke kendaraan militer di dekat jalur perbatasan timur Laut Al-Harara. Puluhan rudal pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah diluncurkan ke wilayah pendudukan Israel. Tercatat gelombang serangan tanpa henti selama sepekan terakhir menyasar kawasan perbatasan. Pada Minggu 7 April 2024, Hizbullah menyerang posisi tentara pendudukan Israel di Galilea dan Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel. Setidaknya ada 40 rudal ditembakkan dari Lebanon Selatan menuju posisi Israel di dua lokasi di atas. Intensivitas serangan Hizbullah ke teritorial Israel tercatat kian gencar setelah Israel membom konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada Senin 1 April. Pasalnya, serangan itu menewaskan jenderal pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, jenderal tersebut sudah lama bertugas di Lebanon dan Suriah. Sebelumnya pada Kamis 4 April, Hizbullah membombardir markas komando pasukan Israel di Liman. Selain itu, menargetkan konsentrasi pasukan Israel di belakang pangkalan militer Jal al-Alam. Serangan intensif ini untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina di Gaza melawan agresi militer Israel yang sudah berlangsung 6 bulan. Israel menarik pasukan daratnya keluar dari jalur Gaza Selatan pada Minggu 7 April 2024. Hanya ada satu brigade yang disisakan untuk mengamankan koridor yang memisahkan daerah kantong Palestina. Pasukan yang ditarik ini merupakan pasukan Divisi 98 yang sudah terlibat pertempuran dengan Hamas selama 4 bulan. Sementara brigade yang tersisa di jalur Gaza ialah Brigade Nahal. Brigade Nahal ditugaskan mengamankan koridor Netzarim yang melintasi Gaza dari daerah Be'eri di Israel Selatan hingga pantai jalur Gaza. Koridor ini memungkinkan IDF untuk melakukan serangan di Gaza Utara dan Tengah. Tujuannya mencegah warga Palestina kembali ke bagian utara jalur Gaza. Selain itu, memungkinkan organisasi kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan langsung ke Gaza Utara. Beberapa jam setelah penarikan tersebut, 5 roket ditembakkan dari daerah Khan Yunis ke komunitas dekat perbatasan Gaza. Menurut IDF, beberapa roket dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Tak ada laporan korban luka atau kerusakan.
Sementara Kepala Staf IDF, Legend Herzi Halevi mengatakan, meskipun seluruh pasukan daratnya telah ditarik dari jalur Gaza, perang melawan Hamas terus berlanjut. Tentara Israel berbondong-bondong meninggalkan jalur Gaza Selatan setelah mundurnya rezim Zionis. Sejumlah warga Gaza mulai kembali ke Khan Yunis. Penduduk kota Khan Yunis di Gaza Selatan mulai kembali ke kota itu pada Minggu 7 April 2024. Pemandangan miris terlihat karena rumah-rumah hancur dibom Israel. Dikutip dari The Times of Israel, jalan-jalan juga dipenuhi puing-puing. Seorang warga bernama Mahatair mengaku wilayah tersebut seperti berbau kematian. Ia tak bisa menahan tangis kalau melihat lingkungannya sudah tak ada yang utuh. Tair yang berasal dari kompleks perumahan kelas atas kota Hamad tak bisa membendung kesedihannya melihat keadaan rumahnya. Diceritakannya tak ada dinding atau jendela di rumahnya saat ini. Meski rumahnya rusak parah, ia mengaku akan pindah kembali ke apartemennya. Warga Gaza lainnya membawa kasur di kepala mereka dengan harapan masih memiliki rumah untuk ditinggali. Diketahui ada sekitar 400.000 orang tinggal di Khan Yunis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.